أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sesungguhnya Ramadan 10 hari yang berjumlah 3. Apabila seseorang di antara kaum muslimin yang melakukan amal ibadah pada bulan suci Ramadan, pada 10 hari awal dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa'ala akan mudahkan. Allah Jalla wa'ala akan terus memberikan keistiqomahan pada dia ketika masuk pada 10 hari yang kedua. Maka begitu pula ketika memasuki 10 hari yang terakhir, apabila seorang mukminat mengerjakan amal ibadah pada bulan suci Ramadan, ya, baik puasanya maupun sunnah-sunnah lainnya, amalan-amalan lainnya dengan penuh semangat, dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan terus memberikan kepada dia keistiqomahan, semangat dalam dirinya untuk terus meningkatkan amal saleh, dalam meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sehingga seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa dan dia bersemangat dengan amalan-amalan sunnah puasa, dengan amalan-amalan apapun itu yang menjadi tuntunan dari Nabi SAW, dia mengerjakan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terus memberikan kenyamanan dalam ibadah dia tersebut. Ada banyak sekali ya amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan pada bulan suci Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Salah satunya jemaah yang dirahmati Allah adalah makan sahur. Kata sahur, apa itu maknanya sahur? Sahur adalah ya waktu sepertiga akhir malam, ya, mendekati dengan waktu terbitnya fajar, ya, atau waktu sebelum terbitnya fajar, waktu sebelum masuknya waktu untuk salat subuh. Itulah waktu sahur. Maka bagi orang yang ingin melakukan puasa, termasuk puasa Ramadan, ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man arada an yasuma, ya, barang siapa seseorang yang ingin atau hendak melakukan atau melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah ia makan sahur bisyai, dengan sesuatu apapun. Maka ini merupakan sunnah Nabi SAW, ya, yang menjadi amal solih bagi kita, ya, yaitu sebuah amal yang bisa kita lakukan pada waktu sepertiga akhir di setiap malamnya, atau yang disebut dengan istilah waktu sahur, yaitu dengan makan sahur. Nah, waktu sahur juga disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah fil ashar, pada waktu sahur. Ya, maka para ulama tafsir menafsirkan bahwa ashar, waktu sahur itu adalah waktu sepertiga akhir di setiap malamnya. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang Allah memberikan kepada mereka surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur. Ya, waktu sahur adalah waktu sepertiga akhir, ya, di setiap malamnya sebelum masuknya waktu fajar. Ya, mereka memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Adapun ayat sebelumnya menerangkan siapa mereka, ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ternyata mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, dan mereka Allah berikan surga. Ya. Ketika di dunia mereka ngapain? Kita lihat ayat 17-nya dalam surat Az-Zariyat. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika di dunia, ya, mereka sedikit tidur pada malam harinya. Kenapa? Karena mereka isi malam hari mereka itu dengan apa? Berubudiyah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka bersemangatlah kita, ya, untuk bisa bangun di sepertiga akhir di setiap malam bulan Ramadan. Jangan sampai ada satu malam pun yang kita lewati. Waktu sahur itu mempunyai keutamaan yang begitu banyak, keutamaan yang begitu luar biasa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini. Waktu sahur adalah waktu yang istimewa, waktu yang sangat mulia untuk kita beribadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Waktu sahur juga waktu yang sangat-sangat berkah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bangun sahur dan makanlah, makan sahurlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barakah, bahwasanya sesungguhnya waktu sahur, makan sahur, ya, itu adalah berkah. Berkah maknanya adalah bertambah, ya, bertambah kebaikan yang terus menerus. Maka ini perintah Nabi SAW agar kita bersemangat di setiap kita ingin melaksanakan ibadah puasa, termasuk adalah di bulan Ramadan. Di setiap harinya, di setiap malamnya, kita harus berusaha, bersemangat untuk bangun meraih waktu ini. Waktu sahur untuk apa? Melakukan amal ibadah dan makan sahur. Makan sahur dengan tujuan agar kita semangat, agar kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa esok harinya, sehingga puasa kita aman, puasa kita nyaman, tubuh kita juga merasa nyaman dengan ibadah puasa kita sampai tibanya waktu iftar, sampai tibanya waktu kita bisa berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, faslu baina ma baina siyamina wa siyami ahli kitab. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Apa itu? Akhlatus sahar, makan sahur. Maka ini keutamaan yang begitu luar biasa, ya, yang membedakan kita kaum muslimin, orang Islam, orang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, yang melaksanakan amal ibadah puasa, termasuk puasa Ramadan di sini, ya, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita. Maka ini keutamaan yang kedua. Jangan sampai kita meninggalkan makan sahur, karena keutamaannya yang begitu luar biasa. Kemudian berikutnya, Nabi SAW juga menganjurkan kita agar kita melaksanakan atau makan sahur di setiap ketika kita ingin berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis disebutkan, as-sahuru akluhu barakah, bahwasanya, ya, waktu sahur, kalau kita makan pada waktu sahur itu, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari setiap makanan yang kita makan. Maka kata Nabi SAW, janganlah kalian meninggalkan makan sahur walau hanya seteguk air. Kenapa? Nabi melanjutkan, fa inna Allah azza wa jalla, ya, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alal mustasahhirin, ya, mereka berselawat. Allah tabaraka wa taala, para malaikat berselawat pada siapa? Orang-orang yang makan sahur. Makan itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah, boleh. Tapi apabila kita niatkan untuk taqarrub, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita niatkan dengan tujuan apa? Agar kita kuat dalam beribadah puasa esok harinya, maka makan yang pada asal hukumnya mubah menjadi mustahab atau sunnah, ya, menjadi pahala. Kita makan pada waktu sahur dengan niat akan berpuasa, esok harinya kita memperoleh pahala dan keberkahan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, amalan ini, ya, jangan sampai kita meninggalkannya. Dalam hadis qudsi kita dapatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala
kulla lailatin ila sama'id dunya, ya, ke langit dunia, atau yang sering kita sebut dalam kitab ulumul Quran biasanya disebut dengan istilah Baitul Izzah, ya, langit dunia, ya, fi kulla lailatin, di setiap malam, ya, di setiap malam, yaitu hina yabqa thuluthul lail, ya, di sepertiga malam akhir Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa, ya, yang mayyad'uni, ya, siapa yang berdoa kepadaku, fastajib lahu, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Kemudian waman yas'alani, ya, barang siapa yang di antara hamba-hambaku memohon atau meminta kepadaku, fa'tiyahu, ya, maka aku akan berikannya, ya. Wa may yastaghfirani, ya, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan ampuninya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, siapa di antara hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, maka Allah mengabulkannya. Allah mengijabah doa-doa kita, ya. Siapa di antara hamba-hambanya yang meminta kepada Allah, apapun permintaannya, maka Allah akan ijabah, Allah akan berikan, Allah akan berikan. Dan yang ketiga, siapapun di antara hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah di sepertiga malam akhir tersebut atau di waktu sahur itu, maka Allah akan mengampuninya. Maka jika ada pertanyaan, kapan Nabi SAW itu makan sahur? Apakah Nabi SAW itu makan di pertengahan malam, ya, atau di sepertiga akhir malam? Ya, maka berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwasanya Nabi SAW itu makan sebelum masuknya waktu imsak. Waktu imsak adalah waktu di mana kita dilarang untuk makan, minum, dan segala apapun yang membatalkan puasa. Kapan itu? Terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Nabi SAW, ya, makan sahur menjelang waktu. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah kalian hingga terang, jelas, ya, di mata kalian antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah waktu fajar. Kita diperbolehkan makan, atau tepatnya adalah makan sahur itu menjelang, ya, terbitnya waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Apabila setelah terbit fajar masuk waktu subuh, maka sempurnakanlah puasa kalian. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, sampai tenggelamnya matahari, sampai malam, sampai tibanya waktu iftar, sampai tibanya waktu berbuka. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda bahwasanya inna bilalan yu'adzin bilailin, bahwasanya sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah kalian hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai terdengar oleh kalian azan ibnu ummi maktum, yakni azan subuh, ditafsir oleh para ulama. Maka ini dalil hadis yang pertama yang kita dapatkan bahwasanya, ya, makan sahur itu adalah tepatnya di sepertiga akhir malam menjelang masuknya waktu subuh. Nah, dalam hadis lain dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit, pernah suatu ketika tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami suatu ketika pernah, ya, makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid, ya. Thumma qumna ila shalah, kemudian setelah makan sahur kami berdiri, kami bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian Anas bertanya, ya, kam kana qadran, ya, berapa lama jarak antara makan sahur Nabi dengan sholat subuh tersebut? Berkata Zaid, 50 ayat, ya, dengan jarak, ya, kisaran seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Maka segitulah waktu disunahkan kita untuk makan sahur di setiap kita ingin melaksanakan ibadah puasa di esok harinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, waktu sahur sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi memiliki keistimewaan, kelebihan yang luar biasa. Maka jangan pernah sekali-kali
khususnya di bulan Ramadan ini kita meninggalkan waktu tersebut. Jangan sampai kita meninggalkan waktu yang begitu istimewa ini. Ya. Kemudian pada waktu sahur tersebut kita disunnahkan untuk apa? Memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan khusus kalau kita ingin saum, ingin berpuasa di esok harinya, disunnahkan kita untuk makan sahur. Terakhir, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apabila jika ada pertanyaan, jika seseorang yang meninggalkan makan sahur, ya, dia terlewat dari waktu sahur, dari makan sahur, tiba-tiba dia terbangun ketika terdengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut, dia belum sempat untuk makan sahur. Nah, pertanyaannya, apakah sah puasa baginya? Maka Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwasanya seseorang, ya, yang telat, ya, dari bangun sahur, tapi dia sudah meniatkannya di waktu malam untuk bangun sahur dan ingin berpuasa di esok harinya, maka dia bisa menjalankan ibadah puasanya, sah puasanya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita melupakan niat. Jangan sampai kita melupakan niat di waktu malam, khususnya di setiap sebelum kita tidur. Niat apa? Melaksanakan ibadah puasa saum Ramadan di esok harinya. Kalaupun kita tertinggal akan waktu sahur, akan makan sahur, tiba-tiba kita terbangun ketika sudah masuk waktu fajar, maka kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, tentu tidak boleh makan lagi. Puasa kita sah. Kalau kita tertinggal waktu sahur, tidak sempat makan sahur, tapi sudah ada niat, ya, sudah ada niat dan diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa esok harinya, maka puasa kita sah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada bulan suci Ramadan ini, jangan sekali-kali kita sia-siakan. Apapun amal ibadah, ya, yang berdasarkan tuntunan Nabi SAW, kerjakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Semoga kita semua Allah berikan taufik dan hidayah untuk terus bersemangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, termasuk salah satunya adalah makan sahur. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.